Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 18 Desember 2024. Saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di dalam sebuah tema, yaitu melepaskan kebebalan. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami membawa syukur kami untuk setiap curahan cinta kasih Tuhan dan berkat yang senantiasa kami rasakan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan saat ini kami bersama hendak merenungkan firman-Mu, berkatilah kami, kiranya Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami, supaya kami bukan hanya menjadi pembaca, bukan hanya menjadi pendengar, ataupun yang rajin merenungkan firman-Mu, tetapi kami pun juga mau mewujudkannya di tengah-tengah kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus itulah juga yang mau mengubah hati kami untuk kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama tertulis di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 31 sampai dengan 35. Injil Lukas pasal 7 ayat 31 sampai dengan 35. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Maranatha. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita mungkin pernah main bola, entah itu bola kasti atau mungkin permainan anak kecil bola bekel yang kita tahu ya, atau mungkin juga beberapa jenis bola yang lainnya, bola basket dan sebagainya. Sesuatu yang terbuat dari karet. Biasanya ketika kita melemparkan itu ke bawah, maka bola itu akan membal lagi ke atas. Demikian juga sebaliknya terus, ketika kita semakin kuat melemparnya, kita akan semakin kuat juga menangkapnya. Karena bola itu akan memantul dengan kekuatan yang sama. Ketika kita melempar dengan keras, maka semakin tinggi juga pantulannya atau semakin kuat juga pantulannya. Nah, gambaran bola yang memantul itu mungkin juga menjadi gambaran ketika kita menjadi orang-orang yang mendengarkan atau juga merenungkan firman Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu atau saudara-saudari semuanya merasa tersindir, merasa tertohok begitu ketika mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah atau membaca renungan, atau kemudian ketika kita membaca Alkitab kita sendiri begitu, kita merasa bahwa waduh, saya banget nih. Aduh, kena banget nih, atau aduh kok rasanya sakit sekali nih, saya kayak ditampar nih dengan firman itu gitu. Karena apa? Karena firman yang kita baca atau khotbah ataupun renungan yang kita dengarkan kemudian sepertinya sesuai dengan kehidupan kita. Kita seperti diingatkan, ketika kita diingatkan jangan berbohong, kita teringat bahwa oh iya tadi saya habis berbohong gitu. Jadi kita merasa kita sangat dekat dengan firman itu. Kemudian firman itu seolah-olah menampar kita ataupun juga menohok kita gitu ya. Pernahkah kita mengalami situasi seperti itu? Kalau kita pernah mengalaminya, lalu apa selanjutnya? Apakah firman itu kemudian kita refleksikan bahwa oh iya ternyata kehidupan saya berarti saya nggak boleh gitu. Oh iya berarti saya salah. Oh iya berarti saya harus mengubah kehidupan saya. Ataukah sebaliknya?
Ketika kita mendengarkan firman begitu, kita mendengarkan khotbah yang demikian, kita malah merasa bahwa, wah harusnya yang khotbahnya nggak seperti ini nih. Harusnya ini renungan itu nggak begini, karena ini menyakiti hati saya. Saya merasa tersindir, atau saya merasa tertampar gitu. Ketika kita merasa bahwa kemudian kita menunjukkan reaksi protes karena firman yang kita dengarkan, firman yang kita baca itu sesuai dengan kehidupan kita, jangan-jangan kita menjadi angkatan-angkatan yang seperti dimaksudkan oleh Yesus ini, yaitu angkatan-angkatan yang dikatakan ketika kami meniup seruling bagimu, engkau tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, tetapi engkau tidak ikut menangis. Artinya apa? Bahwa apapun yang kita dengarkan, apapun yang kita refleksikan, itu kalau sesuai dengan kita atau bahkan menyakiti hati kita, malah kita akan memprotesnya. Karena merasa bahwa, wah harusnya nggak begini. Karena kita hanya ingin mendengarkan firman yang menyenangkan telinga kita, tetapi tidak mau untuk kemudian firman yang itu menusuk kita, yang menuntut kita untuk berubah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bebal kita tahu bahwa bebal itu adalah orang-orang yang tidak mau berubah. Dia tahu dia salah, tetapi dia nekat tetap melakukannya. Itu adalah orang bebal. Dan dalam tema kita pada saat ini adalah yaitu melepaskan kebebalan. Supaya apa? Supaya hikmat yang dari Tuhan itu betul-betul bisa kita terima. Ketika kita coba untuk diingatkan melalui firman Tuhan, dan ketika kita justru bereaksi untuk melawan itu, berarti kita menjadi orang-orang yang tidak mau berubah. Kita menjadi orang-orang yang hanya menyenangkan telinga. Firman itu seolah-olah hanya menjadi hiburan saja. Tidak ada bedanya kalau kita melihat lawak. Kalau melihat firman yang menyenangkan gitu, kita akan tertawa, iya. Firman Tuhan memang begitu. Oh Tuhan memberkati saya. Oh Tuhan begitu baik. Tuhan begitu menyayangi saya. Tetapi ketika kita kemudian mendengarkan tentang, oh kamu itu harus berbagi, kamu harus harus jujur, kamu nggak boleh bohong. Atau kamu nggak boleh mengingini milik sesamamu. Engkau tidak boleh untuk kemudian bersaksi dusta dan sebagainya. Ketika itu sesuatu yang menganjurkan diri kita untuk berubah, kita kemudian memembalkan itu semua. Yang kemudian kita hidupi adalah kebebalan kita. Firman Tuhan kita saat ini mengingatkan kita untuk kita bukan menjadi orang-orang yang bebal. Minggu ini kita memasuki minggu pertobatan sesuai dengan teks yang kita baca di minggu lalu. Tetapi kemudian pertanyaannya, apakah kemudian kita juga mau diubahkan? Kita mau kemudian memperbaiki diri kita? Ataukah tadi kita akan melawannya jikalau firman itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Kebebalan yang mau kita hidupi, ataukah kita mau melepaskan kebebalan itu dan mau menerima hikmat Tuhan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan kita? Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan kehidupan kita dan juga pergumulan kita kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Kami tahu Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau memberkati kehidupan kami, dan Engkau senantiasa juga memelihara kami. Dan terkadang kami tidak siap dengan pemeliharaan-Mu. Kami tidak siap dengan cara-Mu mengasihi kami. Terlebih ketika Engkau mengingatkan kami, ketika Engkau menuntut kami untuk berubah, Engkau menuntut kami untuk memperbaiki diri kami. Seringkali yang kami mau dengar adalah sesuatu yang menyenangkan telinga kami. Sebaliknya, ketika kami dituntut untuk berubah, kami dituntut untuk melakukan perintah-Mu, seringkali kami justru membebalkannya. Kami memembalkan perintah-Mu itu, dan kami justru membangun kebebalan dalam diri kami. Ajar kami Tuhan untuk mau menerima hikmat-Mu itu. Ajar kami untuk menyingkirkan kebebalan kami, dan ajar kami untuk mau membuka hati kami, supaya firman-Mu itu betul-betul dapat kami hidupi dan dapat kami nyatakan di dalam keseharian kami untuk meningkatkan kualitas kehidupan kami. Bapa dalam sorga, saat ini pun kami juga bersama hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntati, Ibu Kus Wandono, Bapak Saharun, Bapak Edward, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto,
Bapak Pendeta Emeritus Dwi Edi Nugroho, Ibu Suci Rahayu, anak Nasya Alana Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lainnya Bapak. Kami menyerahkan juga untuk orang tua kami. Kami menyerahkan Ibu Sarno, Ibu Girah Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariaten Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Putih Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiratin Rosti, Ibu Sri Suarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Bapak, anak-anak kami, saudara-saudara kami, bahkan juga orang tua kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam segala pergumulan mereka, dalam pergumulan kesehatan mereka, di dalam memperoleh kesembuhan, ataupun juga mereka yang bergumul tentang penurunan fisik oleh karena usia. Kiranya Tuhan yang senantiasa hadir, memberikan semangat, memberikan berkat-Mu, dan biarlah pemeliharaan yang dari Tuhan boleh senantiasa dirasakan oleh anak-anak kami, saudara kami, bahkan juga orang tua kami ini Bapa. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya kasih dan rahmat-Mu hadir nyata dalam kehidupan mereka. Dan kami pun juga menyerahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kiranya kasih-Mu ya jugalah yang menguatkan kami, supaya kami bisa dengan berani menghadapi pergumulan-pergumulan yang kami miliki saat ini. Karena kami percaya, kami memiliki Allah yang senantiasa peduli kepada kami, dan kami memiliki Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah pergumulan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami di dalam kami menyelesaikan setiap pergumulan yang kami hadapi saat ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Allah. Kami menyerahkan seluruh syukur kami dan juga pergumulan kami serta permohonan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin.